Dengan pemilihan armada yang tepat itu membantu perkembangan usaha kita. Dari yang perharinya 10 kilo, sekarang bisa sampai hampir 1 ton. Pakai L300 ini selain tonasenya lebih besar, rangka bodinya lebih kuat, Mas. Untuk servisnya juga enak, tinggal calling, kalau ada masalah langsung ke sini juga, seperti itu. Itu mau pengangkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raut Bregas dari Asmara Group, ingin bercerita tentang dunia perikanan. Untuk Asmara Group, usaha yang ditangani ini dari mulai budidaya, baik dari pembenihan, terus pembesaran, kemudian pengolahan produk pasca panen. Sekarang kan eranya konsumen tuh maunya instan, jadi nggak mau ribet gitu loh. Jadi gurame itu kalau harus buang insang dulu, sisik dulu, ibu rumah tangga kan susah. Mereka kan inginnya cepat, pulang kerja, tinggal goreng atau bumbuin udah bersih gitu. Ngejar siap makannya itu cepat itu. Dulu ini terciptanya Gurame ID itu ketika corona, Mas. Pasar-pasar tradisional, pasar-pasar besar itu kan lagi tutup, istilahnya lockdown tuh. Kita kan nggak bisa kirim partai besar seperti itu. Gimana gurame yang ada di rumah dan beberapa mitra kami di petani itu bisa sampai ke tangan konsumen. Awalnya ya susah, kita coba pakai sosial media, pertama itu laku 12 kilo, saya masih ingat itu. Yang 2 kilo itu temen ya. Saya jualan door to door ke perumahan-perumahan kota, ketuk pintu seperti itu. Saya tawarin ibu-ibu atau rumah tangga yang berkenan dengan gurame. Nah, buat kirim-kirim maupun ngambil dari kolam itu untuk hasil panen itu kita menggunakan Mitsubishi L300, Mas. Nah, itu lebih enak, medannya itu lebih fleksibel kalau motor kecil. Kalau motor besar, kalau truk kan hanya untuk kiriman lintas provinsi aja. Kalau untuk medan sempit itu pakai L300. L300 ini keuntungannya lebih kuat, Mas. Terus untuk medan-medan sulit di tanjakan itu nggak ngoyo lah istilahnya, lebih bandel. Kemudian untuk muatannya lebih banyak, Mas. Apalagi untuk L300 tipe Euro 4. Itu kan baknya lebih luas, lebih panjang lagi, jadi pedagang itu lebih untung karena muatannya juga lebih banyak toh, Mas ya. Sekarang eranya margin tipis, Mas ya. Jadi istilahnya nutut nih muatan seperti itu. Nah, itu sangat membantu sekali. Biasanya muat berapa ton? L300 standar 2 ton bisa, sampai 2,5 ton untuk standar itu. Kuat ya, Mas ya? Ya, kuat. Padahal itu kan tulisannya cuma 1 ton. Sekarang untuk angkut pakan aja 80 sak. Per saknya kan 30 kilo. Itu kan 2.400 kilo berarti. Berarti kan 2 ton lebih. Customer kan mintanya ada yang pengen dikemas plastik, ada yang langsung nggak usah pakai plastik. Mereka punya brand lain, barang dari kita, mereka repack ulang. Itu juga bisa seperti itu. Waktu corona, 2 bulan pertama itu saya pakai sistem pre-order. Itu saya manfaatin Facebook. Dan saya ngomong ke orang-orang yang di perumahan itu, gimana kalau jadi reseller dengan keuntungan atau margin sekian. Itu mereka berminta satu perumahan itu bisa 20-30 kilo. Kalau kita satu kota kita distribusikan 5 perumahan atau 3-5 perumahan, berarti kan 30 sampai kalikan 5 atau 3 kan udah 100 kilo lebih, sampai 150 kilo. Nah, kemudian untuk sampai 500 sampai 800 kilo di bawah 1 ton ini, itu ya dengan berkembangnya media, kita proyek semakin banyak dikenal orang, gurame kita promosikan pakai berbagai media. Pokoknya kita lewat media ada customer yang datang, nah, orang melihat, bahkan saking percayanya dengan kami, mereka bayar dulu
baru barang dikirim seperti itu. Kalau pasar kan ikan yang ada di kolam yang hidup langsung di es. Itu lumut atau lumpur atau kotoran endapan yang ada di kolam tersebut itu menempel pada ikan. Kotoran yang masih ada di insang itu mengendap. Itu sih menimbulnya bau tanah. Kelebihan dari sini itu yaitu kita pakai ikan hidup, kita karantina di air jernih 3 malam sampai 4 malam bahkan sampai 5 malam juga. Nah itu untuk proses menghilangkan bau tanah. Jadi ikan pure benar-benar segar. Keluhan di konsumen ini kan gurame itu kan bau tanah. Jadi kan cara pengolahannya yang harus dibenerin kan, yang harus ditata ulang itu kan sebenarnya di pengolahannya itu. Metode ini sebetulnya sudah ada, Mas. Restoran pun sudah melakukan untuk restoran-restoran besar. Nah, kita gimana memasuki segmen untuk restoran kecil yang dekat jalan, mereka tidak ada kolam karantina, tapi bisa menikmati gurame tanpa bau tanah tersebut. Nah, akhirnya terciptalah ide, ya wes, saya karantina di sini, kita proses sekalian, nah restorannya tinggal masak, atau ibu rumah tangga tinggal masak juga. Ya prosesnya istilahnya lebih rumit sedikit, tapi memuaskan konsumen lah. Dengan pemilihan armada yang tepat itu membantu perkembangan usaha kita. Dari jualan untuk gurame BGGS tersebut dari yang perharinya 10 kilo, sekarang bisa sampai hampir 1 ton. Akhirnya armada bisa kirim, membantu mendistribusikan barang dan melancarkan usaha kita. Keuntungan pakai L300 ini selain tonasenya lebih besar, rangka bodinya lebih kuat, Mas. Lebih tebal juga. Karena kan kita usaha ikan kan dalam mendistribusikan barang kan musuhnya kan air sama es kan. Nah itu yang mempercepat kropos bodi. Nah, pakai L300 ini memperpanjang usia pakai. Untuk kolamnya Asmoro ini total untuk kolam lele hampir 60 dan kemudian untuk kolam guramenya 30 kolam. Rata-rata ukuran untuk kolam gurame itu 10 kali 15 meter, panjang kali lebarnya, untuk ketinggian 160 cm. Untuk kolam lelenya rata-ratanya 5 kali 4 meter, seperti itu. Lahan yang digunakan kolam itu hampir 1 hektar untuk digunakan untuk budidaya, baik pembenihan sampai pembesaran. Kalau kolam kita nggak satu lokasi, kita ada sekitar sekarang 7 lokasi. Karena pembelian tanahnya bertahap, Mas. Dari dulu yang cuma 1 lokasi, terus nambah 2 lokasi, 3 lokasi. Sekarang berkembang total ada 7 lokasi. Budidaya segitu banyak itu susah nggak sih, Mas? Kalau tahu ilmunya ya nggak susah-susah juga, Mas. Udah tahu ilmunya nggak susah. Nggak susah itu karena sekarang kan udah otomatis. Ada pompa air, kita nyalain pagi, kita kerja lainnya, sorenya kembali beri makan ikan sambil matiin pompa, udah selesai itu sama cek air itu toh. Pokoknya kalau budidaya ikan itu kontrol airnya itu aja. Kontrol air dan kontrol pakan. Kalau airnya keruh, berarti pakannya dikurangin. Airnya tidak terlalu keruh, kita bisa push pakannya. Kita banyakin, nggak apa-apa itu. Kalau gurame itu investasi jangka panjang kan, panennya 1 tahun. Kita kan buat muter lama itu. Misalnya Januari tahun ini, baru panen kan Januari tahun depannya, jadi kan lama nunggu panennya. Kalau lele kan umurnya kan kurang dari 60 hari, 50 hari kita sudah bisa panen. Nah maka perputarannya lebih cepat. Untuk dari segi keuntungan sebetulnya banyak gurame, tapi dari segi putaran cepat lele. Kita lele menggunakan sistem airnya jernih, Mas, mengalir. Itu kan di luar kan lele terkenal jorok ya, Mas ya. Nah kita berusaha merubah mindset customer atau konsumen lah, istilahnya lele itu bisa dibudidayakan secara bersih, mulai bersih ya dagingnya enak. Kita dapat penghargaan dari salah satu pabrikan pakan, dapat penghargaan nasional. Itu tentang budidaya yang baik dan hasil randemen 30 kilo daging ke atas. Jadi 30 kilo pakan menghasilkan 30 kilo up daging.
Jadi misalnya 30 kilo pakan, kita bisa menghasilkan minimal 32 kilo daging, bahkan sampai 35 kilo. Seperti itu. Itu untuk lele atau Itu untuk lele. Kalau gurame standar, Mas. Kita 21 sampai 23, tergantung kualitas pakannya juga. Pokok kita kalau untuk gurame 20 ke atas. Lele sebenarnya kita mau nge-branding Lele ID, Mas. Tapi kita pelan-pelan dulu, kita nge-up untuk guramenya dulu. Karena kita dari budidaya lamaan gurame, kita angkat gurame untuk lele, baru kita kerjain. Karena lele itu segmentasinya masih menengah ke bawah. Pasarnya apa? Warung pinggiran. Nah, kita kalau nge-branding tinggi-tinggi kan ya masyarakatnya masih belum bisa menerima. Kalau marketnya gurame kan restoran, hotel, menengah ke atas. Jadi mereka kalau kita edukasi, oh budidaya yang baik, daging yang baik, mereka paham. Kalau lele masih belum paham. Tapi untuk dari 2012 sampai 2023 ini 5 tahun terakhir, alhamdulillah mereka sudah paham beberapa pasar. Jadi tahu barang ini dari mana? Oh, Asmoro Farm, dari Asmoro Group. Ya. Kalau misalnya distributor, oh dari kolam lain ada yang nggak mau. Kayak lele contohnya air merah atau kerum. Orang pasar nggak menerima. Kadang-kadang orang pasar, konsumen ya beli ke pasar. Tanya sama penjualnya pasar, lapak pasar, ini lele dari mana? Itu, oh dari Tulungagung. Dari mana? Dari Asmoro. Oh iya beli. Kayak misalnya ini dari mana? Dari tempat lain. Mereka nggak mau, biasanya kayak gitu sampai gitu. Tapi ya ada yang masih belum paham. Kita dulu itu dari nol. Waktu itu saya masih kecil, masih punya 2 kolam, masih ya kolamnya tanah, nggak kolam seperti ini. Bapak itu jualan sama saya di gledekan, Mas. Misalnya laku 10 kilo, 15 kilo itu saya naik atas gledekan, nah Bapak yang naik sepeda motor itu. Baik jualan pakan pun kita gitu. Kita nggak punya toko, kita jualan di dapur, Mas. 30 sak itu naik dapur. Nah, ibu memasak jualannya naik itu sampai angusen lah pakai kayu itu loh. Pada waktu itu untuk makan pun mau beli di warung itu sama orang tua itu juga susah, Mas. Saya dulu masih inget di warung itu nengok pengen sate sama ibu sampai dibeliin separuh porsi 5 sunduk, atau pengen bakso masa inget nggak boleh pakai pentol, Mas. Jadi somenya aja tuh. Beli cuma 3.000, 2.500 waktu dulu. Lah sate cuma 4.000 seperti itu. Nah, itu beli setengah porsi itu dibagi 3 orang. Ibu, saya, atau bapak. Biasanya yang ngalah ibu. Saya dikasih 3, bapak 2. Ibu biasanya malah nggak makan, cuma pakai bumbunya aja. Nanti, Bu udah makan, itu udah gitu katanya kayak gitu. Untuk mengembangkan usaha itu ya perjuangan orang tua saya. Walaupun belum benar terjun, masih kecil, saya kan mengikuti. Oh, kalau usaha itu ya berhati-hati, gigih, giat, tekun, disiplin, jujur sama orang, nggak boleh bohongin, ya kayak gitu. Itu sing bawa keselamatan dalam kerja kita, keberkahan, usaha bisa makin berkembang seperti itu. Oh, membuat produk apapun yang kita kerjakan, karya yang kita hasilkan baik, pasti ada pasarnya, itu toh. Ini kok piye, payu apa enggak? Iki anu, wis toh gawean sing apik le. Gawean sing apik, gawean kok mesti enek sing tuku. Saya kan ya nggak nyangka, 12 kilo, 10 kilo per hari, ngecer, nek restoran, nek perumahan, bisa berkembang sampai 500 sampai 800 kilo, itu kan ya nggak nyangka juga. Tapi kan ya waktunya nggak dekat, 2020, 2021 sampai 2023 ini, kan proses ya. Untuk pengalaman sendiri pakai L300 ini jarang rewel, Mas. Untuk servisnya juga enak. Kita area terdekat ini kan sudah ada tempat servisnya juga kan, udah ada dealernya juga, jadi enak. Tinggal calling, kalau ada masalah langsung ke sini juga, seperti itu. Selain L300 ini kan saya masih ragu. Baknya itu takutnya kalau pakai yang lainnya kan ya cepat keropos atau gimana. Kan platnya tipis, plat besinya. Nah, seperti itu. Kalau buat angkutan pakan nggak masalah. Tapi kalau untuk angkutan yang ada airnya atau esnya itu sangat-sangat butuh dijaga lah itu.
Pengalaman teman saya itu pakai lainnya itu, ini kan udah lama juga. Sampai sekarang tuh 5 tahun lebih juga masih awet ya. Teman kurang dari 5 tahun itu 2-3 tahun udah keropos ya pakai merek lain biasanya. Untuk bicara konsumsi bahan bakar pakai L300 ini cenderung irit mas. Kita berangkat distribusikan barang dari Tulungagung ke Malang itu cuma 150.000 itu PP mas. Dan ke Surabaya itu 200.000 udah pulang pergi. Kalau armada lainnya bisa nambah 50-70.000. Itu udah ada motong kos biaya mendistribusikan barang. Rahasia sukses di usia muda, iya Pak? Belum mas, kalau ya? masih proses mas, harapannya masih besar. Ini kan istilah home industry, ya rencana kalau bisa bangun pabrik kan impian seperti itu mas. Mimpi saya itu sebetulnya menaikkan harga ikan gurame mas. Karena ini potensi yang besar lah istilahnya. Untuk dunia perikanan khususnya ikan air tawar kan daging sultannya kan gurame mas. Harusnya bisa menjadi brand. Kayak luar negeri ada salmon, ada tuna seperti Jepang itu lah. Kita kan untuk air tawar kan ada gurame. Ya, itu untuk premiumnya ikan air tawar. Untuk yang kelas bawah kan lele. Nah, mau ngikuti bapak ya dari kecil ya. Yang sampean pelajari apa dari mereka? Apapun yang usaha sing jalani, setiap melangkah ingatlah yang menciptakan kamu. Jadi beri makan ikan apa-apa itu berzikir. Nah seperti itu. Jadi dari hati mas, itu sing beda. Dari tadi kan kita cerita teknis ya mas ya, saya berhubungan dengan sang pencipta ya. Kan bisnis ini kan bukan benda mati toh, benda hidup. Istilahnya malati mas, berarti. Nah, malati lah. Arepe ngopeni sing apik, orang mau openi sing apik, apa dek arepe ngekei kamu sing baik, sing apik juga, ngono. Berinan sing apik, engko dhek akan memberikan timbal balik lah, hubungannya kayak gitu. Nah, gini prinsipnya Asmoro. Daripada banyak kolam, punya tanah 2 hektar, 3 hektar, kayak itu yang luas, tapi kolamnya nggak terkontrol, lebih baik di bawah 1 hektar, tapi kita kontrol, gitu, seperti itu. Jadi, ada beberapa teman itu punya 200 kolam, 300 kolam itu juga ada, tapi pengontrolan kurang. Nah, kita kan mainnya makhluk hidup, yang penting terkontrol, semampu kita. Contohnya kolam luas, nggak dipagar. Itu kan 2, apa itu hamane, hama binatang. Yang kedua hamane menungsone dhewe mas. Saya tanggone nyolong lah, istilahnya kayak gitu. Mancing, seenaknya kayak gitulah. Istilahnya hal umum. Teknik usaha desa itu udah kayak maling ikan itu biasa itu kayak gitu. Konsumen kan yang umur 20-an sekarang toh, 20 dan 30-an kan anak muda berarti. Nah, saya berusaha mengajak, ayolah dari kolam itu bisa istilahnya gayane milenial gitu loh. Contohnya pertanian udah modern. Kayak contohnya kandang sapi, kandang ayam kan sudah ada. Kolam kan hanya tertentu toh, sing misalnya bersih, rapi. Nah, rencana kan istilahnya kayak ada ini gazebonya, ngopi sore, ngobrol sama temen, cerita usaha di luar perikanan pun ya nggak apa-apa, sharing-sharing gitu kan enak. Kan belum ada yang ngobrol di kolam kan jarang kan, biasanya kan di coffee shop kayak itu. Masa depan perikanan itu bisa bagus karena sekarang udah banyak pabrik-pabrik yang processing ikan. Contohnya kayak patin, filet, buat ekspor, buat kafe-kafe, kan menggunakan produk-produk perikanan. Jadi pasarnya lebih luas. Nah, kalau pasar ikan itu lesu, itu kan tinggal cara masarin kita kan. Kalau di pasar tradisional yang memainkan kan pedagang-pedagang atau pengepul pasar tradisional. Tapi kalau marketnya beda, restoran, hotel, atau kafe yang menggunakan produk perikanan beda. Soalnya yang menggandeng perikanan itu istilahnya yang berkontribusi itu seperti pabrik pakan, bukan miliar, itu triliunan. Mereka membuat produk seperti itu. Berarti kan kalau perikanan melemah kan pabrik pakan ya kukut toh mas, pedih juga toh. Sekarang pabrik pakan banyak beredar, merek-merek pakan lainnya juga banyak tumbuh. Mereka kan mengerjakan bisnis triliunan. Nah, tinggal pembudidaya kan ngerjain bisnis ratusan juta bahkan M. Itu menunjukkan bahwa mereka aja serius begitu ya. Ya, begitu ya. ya pabrik pakan pun serius. Jadi kita juga harus serius. Orang kan dunia ini kan konsumen terus bertambah. Jadi orang yang gemar makan ikan itu pasti juga bertambah. Diiringi dengan cara pemasaran lewat sosial media, edukasi tersebut.
Nah, pesan saya untuk budidaya itu yang bagus itu biar bisa naikin kelasnya ikan. Misalnya dagingnya berkualitas, kenyal, tebal, dagingnya putih, tidak bau tanah, konsumen kan pasti menyukai. Akhirnya gemar makan ikan apa? Meningkat. Nah, kita arahnya ke konsumen dulu. Gimana konsumen tuh biar suka sama ikan? Konsumen suka sama ikan, akhirnya kan permintaan ikan juga meningkat. Permintaan ikan meningkat, akhirnya apa? Harga juga ikan meningkat. Nah, dari produksi sampai ke ujung itu harus dipikirkan. Saya Raut Bregas dari Gurame ID Asmara Group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu pilihan ya. Terima kasih Mas Raut. Ya. Tangannya adem. Tangannya adem ya, soalnya sorot-sorot sini.